Nggak masuk di akal, Pak Wakil Presiden. Permisi dulu sama kami masyarakat Batam, baru bisa kalian kirim. Itu orang-orang hitam yang nggak tentu arah, yang nggak tahu statusnya, yang nggak ngerti legalnya, entah legal entah ilegal. Kok jadi pandai-pandaian ini pejabat Wakil Presiden ini mau mengirim pengungsi masyarakat Bangladesh sama Myanmar ini nggak ngerti. Hola netizen yang tercinta, Wakil Presiden Ma'ruf Amin membuka kemungkinan untuk menampung para pengungsi Rohingya di Pulau Galang, Provinsi Kepulauan Riau. Ia mengatakan kedatangan pengungsi Rohingya yang kini mendapatkan penolakan dari masyarakat di Aceh merupakan permasalahan kemanusiaan yang harus ditanggulangi bersama antar pemangku kepentingan. Pemerintah Indonesia juga mengagendakan pembahasan solusi tersebut dengan Komisaris Tinggi PBB UNHCR yang memiliki tanggung jawab atas masalah pengungsian. Menurut Ma'ruf Amin, sejumlah opsi terkait langkah penanggulangan masalah itu di Indonesia sedang dibahas secara intensif dalam rapat yang dipimpin oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Ma'ruf Amin menyebut kehadiran pengungsi Rohingya juga menjadi masalah serupa di sejumlah negara. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Mbah Ma'ruf Amin anteng ngomah ya, udah anteng aja di rumah, nggak usah mengucapkan sesuatu yang bikin rakyat jadi emosi gitu ya. Anteng ngomah, ngombe kopi, maem kacang godok, pisang godok, puung godok, wes anteng nang omah ngomong anak putu. Udah gitu aja. Toh ya selama jadi wakil presiden, rakyat Indonesia itu belum lihat sepak terjangnya Bapak untuk negeri ini tuh yang seperti apa gitu. Kita juga belum pernah lihat. Perasaan selama ini yang pontang-panting ke kiri, ke kanan, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ke sana kemari. Ya hanya Pak Jokowi aja. Jadi label wakil presiden tuh manfaatnya apa aja? Kita maaf ya Pak, belum pernah lihat. Tapi sekalinya Bapak nongol, tapi nongol bukan dalam hal pekerjaan loh. Pekerjaan tuh keluar tenaga Pak. Sekalinya Bapak nongol itu hanya selalu ucapan. Bisa lihat rekam jejak ucapannya Bapak yang kontroversi, yang sing kelasnya wakil presiden, ucapannya kurang brilian menurut saya untuk urusan negeri ini gitu ya. Jadi Bapak anteng baik. Kita cuma mau tanya, Bapak ikut berjuang dulu bahwa ini melawan penjajah. Bapak ikut. Bapak ingat nggak jasa para pahlawan, dan banyak para pahlawan yang sudah kehilangan nyawanya itu berjuangnya untuk apa? Untuk negeri ini agar bebas dari penjajah. Gimana caranya? Sejengkal tanah walaupun sedikit itu harus merdeka, harus lepas dari tangan penjajah. Sekarang setelah merdeka kok enak wae karo Bapak mau dikasihin sama Rohingya. Juga gini ya, himbauan untuk 3 calon presiden yang terhormat Bapak Anies, yang terhormat Bapak Ganjar, yang terhormat Pak Prabowo. Kita rakyat Indonesia lagi menunggu ya janji Anda dari salah satu. Ada nggak yang berani orasi janji menjamin suatu saat atau sekarang agar semua Rohingya atau rong tikus atau rong apa aja dideportasi keluar dari Republik Indonesia ya. Kedaulatan Republik Indonesia itu harganya mati. Yang tidak punya KTP Indonesia, yang bukan kelahiran Indonesia, KTP Indonesia. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mau mengirim itu pengungsi Rohingya ke Pulau Galang di Batam. Nggak masuk di akal, Pak Wakil Presiden. Permisi dulu sama kami masyarakat Batam, baru bisa kalian kirim. Itu orang-orang hitam yang nggak tentu arah, yang nggak tahu statusnya, yang nggak ngerti legalnya, entah legal entah ilegal. Kok jadi pandai-pandaian ini pejabat Wakil Presiden ini mau mengirim pengungsi masyarakat Bangladesh sama Myanmar ini nggak ngerti. Orang Myanmar aja udah nggak mau lagi menerima dia menjadi warga negara. Kok mau pula ini bangsa Indonesia ini? Kayak gini loh Pak Presiden. Nggak bisa Pak Galang itu kalian buat penampungan pengungsi. Kalian data dulu berapa banyak pulau di Batam udah dicincang-cincang oleh investor-investor. Ku kasih tahu ya, di Batam ini pun banyak masyarakat Aceh yang ditolak dari Malaysia. Yang mau berjuang nasib ke Malaysia ditolak. Kok jadi pandai-pandaian wakil presiden ini? Nggak boleh. Permisi dulu dengan masyarakat. Sekalipun itu Galang bekas pengungsian Vietnam tidak bisa dipakai. Sekalipun Galang itu sudah dipakai kalian untuk menampung orang-orang sakit corona yang kemarin tipu menipu itu. Permisi dulu sama masyarakat Batam. Pak, ku kasih tahu ya presiden. Ya ini ku kasih tahu sama kalian pejabat-pejabat. Di Batam ini pernah perang suku
suku Batak sama Flores, perang suku Melayu sama Batak. Jangan nanti Pak, perang suku antara masyarakat Batam, orang Batam dengan pengungsi Rohingya, Rohingya. Udahlah presiden ini buat sakit kepala masyarakat. Kembalikan aja pulau-pulau yang sudah dicincang, dirampas kelen-kelen. Kayak kiosku itu, sampai sekarang nggak tentu arah jadi hutan belantara. 4 kiosku digusur. Aku orang pertama menolak kalau presiden dan wakil presiden Ma'ruf Amin membuat pengungsi itu ada di Galang di Pulau Batam ini. Ku telanjangi nanti itu orang itu. Cocoknya dia sini, di pulau ini, Nusa Kambangan, yang kayak Bunda Korla bilang, Pulau Komodo. Pandai-pandaian. Jadi kayak gini kalian para pejabat. Pelajari dulu hati masyarakat ini yang udah tertindas, yang teraniaya, udah terzolomi. Berapa banyak kalian sudah mencincang tanah-tanah yang ada di Indonesia milik masyarakat. Sekalipun milik swasta, tanah yang ditempati masyarakat Indonesia kan bisa dibeli oleh APBN negara ini. Kok jadi aku yang ngasih tahu sama wakil presiden ini? Gak ada otak semua pejabat ini. Mau ditaruh pula orang-orang hitam tak dari Bangladesh, tak dari Myanmar ke Pulau Galang. Rusuh nanti Pak. Oke lah ya, semoga sadar, berpikir waras. Oke Pak, mungkin Bapak lebih cocok itu untuk datang kunjungan-kunjungan ke daerah saja Pak. Tidak perlu turut andil berbicara perihal hal-hal tertentu. Karena memang Bapak ini jarang berbicara, jarang juga terekspos media. Tapi sekalinya terekspos media, sekalinya berbicara selalu membuat gaduh di masyarakat. Tidak pernah tidak Pak, selalu begitu pengulangannya. Selalu membuat gaduh, tidak pernah tidak. Kalau Bapak bicara tidak mungkin menolak, kenapa tidak mungkin menolak Pak? Tanah-tanah kita, tumpah darah kita, itu haknya kita untuk menolak gitu ya, karena kita pun tidak meminta mereka untuk datang ya, faktanya seperti itu ya. Kalau Bapak berbicara kemanusiaan, sepertinya lebih pantas hal kemanusiaan itu untuk warga negara kita sendiri, karena di luar sana masih banyak orang yang sulit untuk makan pasar 5 sempurna. Masih banyak juga kawan-kawan kita di luar sana yang memang belum memiliki hak atas bangunan dan tanahnya, atau lebih tepatnya belum memiliki rumah. Kalau Bapak berbicara juga soal finansial, banyak juga warga negara kita yang tidak memiliki kemampuan memiliki finansial, bahkan untuk berpikir makan hari ini saja mereka sudah kebingungan ya. Untuk dapat 100.000 sehari aja susah minta ampun, mereka malah mendapat tunjangan hanya dengan modal rebahan dan mengemis. Faktanya seperti itu. Jadi jangan berbicara lagi kemanusiaan kalau warga negara kita sendiri juga tidak disejahterakan oleh negara. Kalaulah warga negara kita sudah sejahtera secara keseluruhan, itu lain soal, walaupun tidak menjadi sebuah pembenaran ya gitu. Jadi jangan sampai tanah itu diberikan kepada orang lain gitu ya, yang rakyat sendiri saja belum tentu memiliki tanah. Nah ini mau diberikan secara gratis ya, diberikan secara gratis kan nggak make sense, nggak lucu. Jadi Bapak mungkin lebih baik melakukan kunjungan saja Pak ya, tidak perlu speak up apapun, tidak perlu juga turun andil untuk berbicara, karena selalu blunder, selalu juga membuat kegaduhan dan ketidaknyamanan di kalangan masyarakat ya. Terima kasih kawan. Aduh, sumpah gue gak ngerti lagi. Kalian lihat ini wapres kita guys, diam kayak orang galau, bergerak ngasih pulau ke orang Rohingya lagi. Aduh, sumpah ya gue gak rela memberikan pulau kita untuk pengungsi Rohingya, kecuali Pulau Komodo. Udahlah, ngelawa aja lah kita hari ini ya. Jadi baru-baru ini wapres kita ngasih option terkait masalah Rohingya. Dan optionnya adalah menampung orang Rohingya ini di Pulau Galang. Nih biar gue kasih tahu sama lu padi, kehadiran Rohingya ini bisa mengancam keamanan negara kita. Soalnya apa? Orang-orang Rohingya ini kalau udah jumlahnya jutaan di Myanmar sana, mereka bikin tentara sendiri. Mereka ini kelompok-kelompok pemberontak di Myanmar. Mereka ini punya tentara sendiri namanya ARSA. Nah, ARSA ini apa? Arakan Rohingya Salvation Army. Orang-orang Rohingya yang di Myanmar itu, beberapa dari mereka seperti KKB. Masalah KKB aja belum beres, malah nambah Rohingya lagi. Bisa nggak ya TNI Laut tarik tuh kapal Rohingya lewatin Selat Malaka, Laut Jawa sampai ke Pulau Komodo? Gue bukan bermaksud supaya mereka dikasih makan komodo ya, tapi ini supaya mereka paham. Kita lihat saudara-saudara kita di NTT sana makannya talas yang gatel itulah yang dimakan saudara kita di sana karena mereka nggak mampu beli beras. Sementara orang Rohingya ini malah buang-buang beras, kayak gimana gue nggak sakit hati.